Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu kembali bersama Neng Indri ya, yang dimana di konten sebelumnya bahwasanya Neng Indri ini merupakan salah seorang gadis cantik yang tinggal di tengah sawah. Bahkan bukan di tengah sawah saja, jadi di samping rumah Neng Indri ini merupakan area hutan ya teman-teman. Dan di konten sebelumnya bahwasanya Neng Indri ini katanya memiliki yaitu salah satu kemampuan yang dimana bisa melihat sosok makhluk gaib. Kalau diterjemahkan disebut dengan indigo. Nah, bahwasanya di konten pada kali ini Neng Indri katanya akan menceritakan sedikit pengalamannya selama tinggal di rumah neneknya. Katanya Neng Indri ini pernah melihat yaitu sosok ular yang dimana ular tersebut tidak di luar dugaan apa yang dilihat orang Neng Indri. Kalau ular pada biasanya itu berbentuknya kecil dan kepalanya juga kayak ular biasanya, tapi ini mah beda dari yang lain. Jadi ular tersebut dari atasnya merupakan sosok orang, ke bawahnya itu merupakan badannya badan ular, dan itu ularnya katanya sangat begitu besar sekali. Mungkin untuk cerita lebih jelas dan lebih detailnya lagi, kita langsung pertanyakan kepada sang narasumbernya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Gimana kabar Neng Indri sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang tadi, kita kepengen menanyakan yaitu aktivitas Neng Indri sehari-hari, yang dimana katanya Neng Indri ini lagi libur kuliah ya Neng, bukan libur sekolah. Emang kuliahnya di mana sih Neng kalau boleh tahu? Di Jogja, Di Jogja. Jogjanya di mana? di Ahmad Dahlan. Dagangan. Ahmad Dahlan. Dahlan. Oh, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu berarti kalau dari Malioboro jauh atau deket? Itu sekitar 15 menitan. Deket berarti ya. Dari Malioboro, kalau dari Magelang mah jauh ya bang. Jauh. Nah berarti kalau untuk kuliah ya, kalau kuliah tersendiri berarti ini kelas-kelas yang kayak SD enggak sih? Bertindak-tindak gitu, kelas 1, kelas 2. Kalau kuliah itu Semester Kalau biasanya. semester, oh semester 1, semester 2 ya. sampai semester berapa? Ya harusnya mah sampai semester 8 sih. Harusnya. Sampai lulus berarti ya. Berarti itu disebutnya S apa? Kalau S1. Oh S1. Ntar lanjut lagi sampai S2, S3. Kalau udah S3 insinyur. Ya. Tapi untuk Neng Indri sendiri ini berencana sampai semester berapa dan sampai kapan? Ya pengennya mah kan sampai semester 7 juga pengen udah lulus sih. Pengennya cuman sampai S1 saja. Ya. Nggak mau Ya. sampai ke insinyur, gelar insinyur Itu gitu. nanti lagi dipikir Oh, nanti setelah menikah mungkin. bisa itu. Ambil jurusan. Nah, untuk jurusannya itu apa Neng ngambilnya Neng? Jurusan ilmu komunikasi. Wow, komunikasi. Kalau komunikasi berarti kita selalu berkomunikasi dong. Wow, selain dari berkomunikasi dengan mungkin orang-orang, bahkan Neng Indri ini katanya sering sekali berkomunikasi dengan makhluk gaib. Apakah itu betul Neng? Betul. Wow, pantasan aja ngambilnya komunikasi. Nah, ini kalau tadi pembahasan yang tentang berkomunikasi dengan makhluk gaib, itu caranya seperti apa sih Neng berkomunikasi dengan makhluk gaib? Ya itu caranya ya gimana ya? Menggunakan alat apa telepatinya gitu kan? Kalau kita orang menggunakan handphone ataupun laptop gitu, ataupun telepon umum. Kalau dengan makhluk gaib itu komunikasinya menggunakan apa sih? Ataukah dengan mata batin, indera, atau dengan apa? Menggunakan kayak mata batin. Nah mungkin gini nih, kalau misalkan dilihat dari video awal, jadi Neng Indri ini punya mata batin itu karena dibantu dengan sosok kodam yang mengikutinya selama ini ya Neng ya. Ya. Berawal dari sosok batu yang ditemukan oleh sang Neng Indri. Nah cuman mungkin kalau yang kita amati
Neng itu kayak polos. Jadi takutnya Neng itu dimanfaatin oleh sosok-sosok makhluk astral yang namanya makhluk astral kan mungkin takutnya menjerumuskan seperti itu. Nah, berhubung Neng ambil jurusan komunikasi, mungkin komunikasi lewat lintas alam berarti ya kalau kayak gitu. Gimana? Lintas alam, bukan lintas Sumatera ya, bukan. Kalau itu bus bang. Berarti di sini lagi libur. Iya, Berarti sengaja diliburkan oleh kampus. Iya. Sampai berapa bulan? 2 bulanan. Sampai 2 bulan. Sampai April Lebaran lah masuk nanti Berarti puasa Lebaran masih di sini. di sini. Kita bisa konten berkelanjutan dong berarti. Ya, Untuk keseharian, mungkin untuk panen padi. Oh, padinya udah dipanen semua ya. udah. Berarti panen suuk. Tapi masih muda suuknya. Ini aja nanti ngebedahkan balong tuh bang. Ngebadakan balon bisa. Bisa. Nguras balong. Kalau mau. Kalau ngeliwat kayak gitu maksudnya. Jadi Neng Indri ini gadis desa cantik yang tidak gengsi, teman-teman. Sering ngebantuin neneknya, ya Neng ya. Manen padi. Kata penontonnya, mana videonya? Aduh, udah dipanen semua jadi sulit ini. ini yang masih ada, ini kolamnya masih ada airnya gitu. Ya Jadi- paling nanti Kita pudalin aja semua gitu ya. nguras kolam Nguras, sih, nguras pakai kolam. ember kayaknya atau pakai apa? Ngurasnya biasa Neng. Ya dibuang aja, ada kamalir gitu. Kamalir. Jadi kalau kamalir bahasa kitanya apa sih, Berarti susukan? ngalir dengan sendirinya airnya atau apa? Ya ada nanti dialirin. Emang ini ikan apa di sini Neng, di ininya? Gurame, Gurame. Sama ikan apa lagi? ikan nila ada. Wow, kayaknya mantap juga ya. Ini lagi musim hujan, liliwetan bersama gadis desa cantik. Ada boletnya juga, ikan asin, sambal. Waduh, mantap. Musiknya musik Sunda prasmanan. Wah, mantap juga. Nah mungkin gini, kita kembali ke alur cerita ya Neng ya. Mungkin kalau untuk sehari-hari kita nanti ada spesial di video selanjutnya. Nah ini kan kata Neng tadi di awal, di sekitaran rumah sang nenek ini kan emang areanya hutan ya, hutan. Kalau pesawahan di sebelah sini, kalau di sebelah sana kan hutan. Yang sering Neng lihat di sini kan yang kalau untuk sekarang mungkin lebih sensitif indra keenamnya ya. Iya. Mungkin kalau yang sering Neng lihat dan dominan itu apa aja sih yang di sini gitu? Kalau yang di sini tuh kelihatan dari tadi tuh emang ada lihat kayak sosok ular terus gitu. Terus ada tadi juga di sekitaran sini Hah? makhluk-makhluk itu tuh emang ngeliatin Wow. Dan kebetulan ngeliatin oh aa. ngeliatin kita. Iya. Masya Allah. Tapi merasa terganggu nggak dengan kedatangan kami ke sini ini? Kalau merasa terganggu enggak sih. Tapi aman ya ke kitanya, Aman. nggak keusik gitu maksudnya. Nah itu yang tadi saya bahas, Neng Indri pernah melihat sepasang sosok ular yang dimana ular tersebut itu menyerupai orang berarti ya, badannya orang tapi ke bawahnya ular. Besarnya segimana tadi Neng? Ya besar. Bisa setangkepan kita berarti ya. Iya. Kalau panjangnya kira-kira kata Neng Indri berapa meter itu? Itu nggak bisa di ini sih, ada kalau bisa dihitung 5 meteran. 5 meteran. Oh, sampai ekor mungkin. Panjang juga berarti ya. Iya. Nah itu waktu Neng Indri melihat sosok ular tersebut, itu waktu itu Neng Indrinya mau ngapain dan situasinya malam atau siang pada waktu itu? Malam sih, jadi kayak anehnya itu setiap malam Jumat, nah sosok ular itu tuh kan datangnya itu membawa kayak uang. Nah kalau pulangnya tiba-tiba bawa ayam hitam. Pulangnya bawa uang terus berangkatnya. Berangkatnya itu kan bawa uang, terus pulangnya itu tiba-tiba bawa itu ayam hitam itu. Nah anehnya itu setiap malam Jumat itu. setiap malam Jumat Kliwon, Ya, kayak gitu. berarti 1 bulan sekali. Ya, Jumat Kliwon kan 1 bulan sekali berarti. Bukan film setiap malam Jumat. Setiap malam Ini Jumat. dia nyebutnya. Oh setiap malam Jumat. Berarti 1 minggu sekali. Pasti selalu terlihat. terlihat kayak Jadi kayak lewat itu iya maksudnya. Iya. Itu biasanya jam berapa itu Neng? itu malam banget sih, sekitar jam 12-an tuh.
Jam 12-an. Memang masuk akal juga ya. Mungkin teman-teman boleh di scroll itu Neng Indri yang season pertama ya, di bawah mungkin kurang lebihnya ada 6 bulan ya. 6 bulan. Memang di video mungkin terlihat bahwasanya kamar mandi rumah Neng Indri ini ya, bukan rumah Neng Indri, rumah sang nenek, kamar mandinya ada di luar. Di hutan, ya. Jadi Neng Indri ini mungkin malam-malam kepengen pipis mungkin ya. Kepengen pipis. Mau sholat malam gitu. Terus keluar sendirian dan tiba-tiba melihat sosok ular membawa uang. Pulangnya. Pulang-pulangnya bawa ayam hitam itu. Nah itu bisa menyimpulkan secepat itu hanya hitungan detik atau Neng Indrinya sengaja nungguin sampai ular itu pulang. Kan katanya berangkatnya bawa uang, pulangnya bawa ayam hitam. Berarti Neng Indrinya lagi ngapain? Itu kan saya kan keluar itu kan lihat kayak sosok ular itu tiba-tiba perginya itu membawa uang. Nah terus saya lagi kan kelihatan ya kayak di rumah terus lewat gitu, soalnya kan pintunya ini tuh jendela-jendelanya jadi kayak kelihatan gitu loh, Kaca mungkin. kaca. Jadi Oh, kaca. mungkin masuk akalnya ayamnya berkokok kayaknya. Iya. Nah pulangnya itu bawa itu ayam hitam pulangnya. Nah itu dari pandangan indigo Neng Indri tersendiri, sebetulnya itu siluman ular atau memang ular jadi-jadian dari orang yang menjelma menjadi siluman ular, Atau orang yang pakai kostum gitu ya. atau orang yang pakai kostum? Tapi nggak mungkin sini malam hari. Di hutan juga ya. Bahkan Kalau dari pandangan indigonya seperti apa? Kalau yang dilihat dari saya mah kayak siluman ular gitu, soalnya kayak ada kayak suara-suara juga gitu. mungkin Jadi kayak kedengaran gitu. Kalau Gerincing gitu ya, bener gitu. Atau mendesis, biasanya mendesis ya. Kan ular suka ini ya. Ini ada sangkut paut dengan Nyi Blorong kan ya? Ada. Oh, masih ada sangkut paut dengan Nyi Blorong ya. Berarti memang masuk akal juga. Dan yang kami penasaran dari dulu ya, orang pesugihan. Nah, jadi sosok siluman tersebut mendapatkan uang tersebut dari mana? Ternyata sekarang sudah diungkap oleh Neng Indri. Berarti sosok ular tersebut mencuri. Iya. Mencuri dari entah dari mana, saya kurang paham juga. Karena menurut logika saya tersendiri dan mungkin logika dari pakar-pakar yang sering mengungkap hal-hal seperti ini, memang makhluk gaib itu tidak bisa membuat uang ya. Apalagi ini katanya uang bisa dipakai oleh orang untuk membeli mobil Pajero. Ada yang bisa membeli rumah mewah, motornya Ninja Kawasaki ya. Ini memang sangat tidak mungkin siluman tersebut bisa membuat uang. Berarti kalau ada orang yang kehilangan uang dalam jumlah banyak, berarti diambil sama sosok makhluk gaib tersebut. Tapi mungkin bisa aja mereka cetak sendiri bang yang menyerupai uang, nanti uangnya hilang gitu atau gimana? Seperti itu saya pernah dengar juga. Katanya terlihat oleh kita itu uang di karung, akan tetapi dilihat oleh orang pintar itu daun. Nah yang benar yang mana ini? Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang tahu atau kita nanti cari narasumber yang bisa menjelaskan eksklusif uang siluman tersebut dari mana, apakah cetak sendiri punya mesinnya atau nyuri uang dari alam nyata gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan di video ini, kata Neng Indri, berangkat bawa uang, pulang bawa ayam hitam. Apakah kemungkinan sosok ular tersebut mengantar uang ke majikannya ditukar dengan ayam hitam? Nah, ayam hitam itu apa? Gitu maksudnya. Coba boleh dijelaskan Neng? Kalau buat dijelaskan itu kurang tahu sih saya. Oh berarti nggak bisa menembus ke sana. Enggak. Ya, kalau Neng kan Cuman mungkin kayak polos. ngeliat doang. Oh berarti mata batin juga bisa terbatas ya? Iya. Nggak bisa nembus sampai ke ujung jarum. Nggak bisa berarti ya? Bisa juga bang, kalau kayak gitu takut nanti kalau misalkan ke ujung jarum Neng Indi lagi di luar terus ada rumahnya yang pakai bilik, kelihatan yang mandi bang. Ekstrim tuh kayak gitu, Masya Allah. Dan mungkin gini lah teman-teman yang melihat video ini, coba bisa jelaskan berangkat bawa uang, pulang bawa yang hitam, itu mungkin bisa dijelaskan. Kita sharing sama-sama di sini bukan untuk mencari kebenaran. Ya kalau misalkan nggak percaya nggak apa-apa, yang percaya kita boleh sharing lah.
yang namanya hal-hal gaibnya mungkin kebanyakan yang di luar Nurul ya, gitu ya, Nurul dan Nalar. Najar mungkin. Seperti itu. Heeh. Dan selain dari sosok ular tersebut itu sering melihat sosok apa lagi Neng yang kira-kira aneh gitu, kira-kira menakutkan. Itu kalau menakutkan kayak ada apa genderuwo gitu kan Oh, besar. Genderuwo sering lihat juga. Ya, Mm-mm. Itu seperti apa sih Neng gambaran dari sosok genderuwo ini? ya gimana ya, jadi kayak kurang jelas gitu kan mukanya, soalnya emang serem genderuwo kayak gede gitu. Kalau tingginya berapa meter kira-kira? Tingginya berapa ya, kalau nggak bisa ini sih paling adalah 3 meteran gitu. 3 meter. Ini Oh. besar berarti kayak gitu. Berbulu. Ya gitu. Oh, serem juga Kalau ya. ukuran normal manusia kan kebanyakan 2 meter ada ya. Tapi kalau ini kan 3 meter berarti di atas rata-rata manusia gitu. Dan kalau untuk usianya saja juga berbeda jauh. Kalau makhluk-makhluk seperti itu kan ribuan tahun. Mm-mm. Kalau kita puluhan tahun sudah almarhum. Kalau makhluk gaib itu bisa ribuan tahun. Mm-mm. Tapi kalau untuk genderuwo sendiri itu nggak mengganggu, Enggak sih. Itu posisinya melihat masuk makhluk genderuwo tersebut, Nengnya lagi ngapain lagi itu? Ini tuh lagi kayak sinyal jalan malam kan, Mau pulang. mau up dari mana gitu, atau dari toilet kan di luar ya toiletnya, terus ya suka kelihatan kan di belakang apa rumah itu kan kayak kebun gitu, nah di pohon-pohon gitu. Biasanya emang kayak gitu ya. Wow, serem juga ya. Ini yang saya pikirkan dari tadi, Neng Indri kan ikut sama nenek ya, rumahnya di tengah hutan. Memang nggak ada saudara gitu di perkampungan, atau kalau mama sama bapaknya kemana? Itu di kota. Oh, lagi di kota. Pulangnya ke rumah Ya, nenek. kesini. Oh, ke rumah nenek. Kan di Jogja rumahnya. Oh, rumah aslinya di Jogja. Oh, rumah aslinya di Jogja. Kebetulan di sini berarti rindu kampung halaman. Iya. Sama sang nenek ya. Rindu sama nenek juga. Rumahnya di tengah hutan, boleh teman-teman bayangkan. Mungkin bisa di-scroll ya, karena ini berhubung tadi hujan, kami tidak bisa mereview area rumahnya. Mungkin kami akan sedikit mengambil gambaran rumah ya di video sebelumnya, bahwasanya memang betul itu rumahnya betul-betul berada di tengah sawah, dan di sampingnya itu merupakan hutan, yang dimana hutan tersebut katanya, yang diceritakan oleh masyarakat tersebut katanya di hutan tersebut ada salah satu makam yang konon katanya makam tersebut bisa berpindah-pindah. Nah, kalau untuk Neng Indri tersendiri pernah mendengar atau pernah melihat yang makam bisa berpindah-pindah tersebut? Kalau makam berpindah-pindah emang pernah dengar sih, tapi kalau melihat Itu sebetulnya makam siapa Neng? Kenapa kok bisa berpindah-pindah? nah kalau apa itu belum saya tahu sih, soalnya belum diceritain juga sama nenek. Kan saya di sini juga kayak Hari jarang libur, ya, ya. kayak Hari cuman libur kayak doang. sesaat libur doang baru kesini. Cuman hari libur. Ya 6 bulan sekali, kan setengah tahun baru kesini. Setengah tahun baru pulang ke sini. Ya soalnya liburnya itu kalau abis UAS aja. Nah, ini kan Neng Indri lamanya di Jogja. Bahasa Jawa berarti ngerti. Ya sedikit sih. Tes bang. Heeh. Oke, Soalnya saya kan dulunya emang di sini di kampung, nah terus pindah. Ini ke Jogja. lahirnya di sini di Majalengka. Terus besarnya kuliahnya sekolahnya di sana. Ya kuliah di sana, jadi di sana tinggal. Iku sekolahnya nang sekolah nang endi lho? Aku arep pengen meru. Sekolah nang endi sekolahnya? Salahnya Iya. itu Pakai bahasa Jawa coba. kurang bisa Jawa saya. Itu kan sehari-hari bercakap dengan teman-teman. Indonesia. Oh, pakai Indonesia terus. Ya, tapi ada kalau teman-teman saya ngomong bahasa Jawa, tapi itu tuh ngerti, tapi sayanya nggak bisa ngungkapin gitu. Contoh coba mas. Contohnya. Berarti bahasa Jawanya kalau di Jogja itu bahasa Jawa yang opo kuwi sih? Oh pokoknya.
Medok gitu maksudnya. Apa ora ono kuwi? Tak bahasa Jawa sing kromo inggil rada angel. Halus Halus. sih. Rada Yang angel ya, aku ra iso iki aku Jawane Jawa Cirebon. Kasar. Jawa kasar aku. Heeh. kalau di Jogja itu Jawa halus. Sekali Contohin. setunggal segangsal. Iya. Oh, itu mah saya nggak bisa, Bang. Enggak bisa juga. Nggak bisa Ini itu. Beda-beda. Itu paling halus banget soalnya. Oh. Sekali setunggal segangsal. Nah, itu Mboten nopo-nopo. itu bisa. Berarti yang kayak gitu mah bisa. Bisa. Berarti mboten nopo-nopo apa artinya? Boten tuh Bukan. apa? Mboten nopo-nopo. Tidak apa-apa itu Apa-apa maksudnya. gitu. Oh, berarti ngerti mah ngerti, bisa mencerna. Cuman nggak bisa ngucap. Hmm. Ya udah Neng, terima kasih atas kisahnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya, bahwasanya di sekitaran kita itu pasti ada aja hal-hal gaib yang mungkin di luar nalar manusia. Ambil baiknya dari tayangan video ini. Semoga Neng ini tetap sehat ya Neng ya. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.